Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Siapa sangka, wanita yang dulu direndahkan mertua karena tak punya apa-apa, kini justru menjadi atasan mereka. Inilah kisah penuh pembelajaran dan balas dendam elegan yang mengguncang kehidupan masa lalu. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah suamiku, aku bisa merasakan tatapan sinis yang menusuk dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian sederhanaku tampak kontras dengan interior rumah mewah yang terasa dingin bukan karena AC, tetapi karena sikap orang-orang di dalamnya. Ibunya, wanita parubaya dengan dandanan yang selalu sempurna dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung, hanya menatapku tanpa senyum. Sejak hari itu, aku tahu, aku tak pernah benar-benar diterima. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahku seorang pensiunan guru, dan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Kami hidup cukup, tapi tak pernah berlebihan. Ketika aku jatuh cinta pada pria yang kini menjadi suamiku, aku percaya cinta adalah segalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa status sosial bisa menjadi tembok tinggi yang memisahkan dua hati yang saling mencintai. Hari-hariku setelah menikah diisi dengan berbagai macam bentuk hinaan dan perlakuan yang menyakitkan. Dari cara mertuaku memandang makananku, caraku berjalan, bahkan caraku berbicara, semuanya seolah salah. Ia selalu membandingkan diriku dengan calon menantu pilihannya dulu, wanita karir yang katanya lebih layak mendampingi putranya. Aku diam. Aku telan semuanya dengan sabar karena aku mencintai suamiku dan aku ingin membangun keluarga kecil yang hangat. Namun kenyataan jauh dari harapanku. Suamiku perlahan berubah. Ia tak lagi membela atau menenangkanku saat ibunya menghinaku. Ia bahkan mulai terlihat tidak nyaman saat berada di rumah bersama. Aku mulai merasakan bahwa cinta yang dulu kami rajut bersama kini tergantikan oleh rasa malu yang ia simpan terhadap statusku. Semua beban seolah aku tanggung sendiri. Aku menahan air mata setiap malam, hanya agar keesokan harinya aku bisa tersenyum dan menjalankan tugasku sebagai istri yang baik. Mertuaku tak segan merendahkanku di depan orang lain. Ia sering menyindir bahwa aku hanyalah penghambat karir anaknya. Bahwa seharusnya suamiku bisa mendapatkan wanita yang lebih pantas, lebih berkelas, dan bisa mendongkrak status keluarganya. Aku hanya bisa menunduk, menahan luka yang terus menganga. Tidak ada yang membelaku, bahkan suamiku hanya berpura-pura tidak mendengar. Namun ada satu hal yang mertuaku tidak tahu, aku menyimpan luka itu dalam-dalam dan mengubahnya menjadi tekad. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan membuatnya menyesal telah meremehkanku. Bukan dengan balasan kasar, tapi dengan membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa aku bisa sukses meski tanpa dukungan siapapun. Tapi saat itu, aku belum tahu caranya. Aku masih terjebak dalam pernikahan yang perlahan mengikis harga diriku. Hari-hari terus berlalu, dan aku menjalani semuanya dengan wajah palsu. Di balik senyumku, tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Setiap kali aku memasak, membereskan rumah, atau menyambut tamu, selalu saja ada kritikan dari mertua. Tidak ada satupun usahaku yang dianggap cukup baik. Ia bahkan berkata bahwa kehadiranku di rumah ini hanya mempermalukan keluarga. Aku tidak menangis di hadapannya, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku, yang dulu begitu mencintaiku, kini lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Ia jarang pulang cepat, dan saat di rumah pun, ia hanya bermain dengan ponselnya atau pergi entah kemana. Aku tidak tahu apakah ia juga mulai menyesal menikah denganku, atau ia hanya terlalu takut untuk membela istrinya di hadapan ibunya sendiri. Yang pasti, aku merasa sendiri di rumah yang besar dan megah itu. Setiap malam aku berbicara dengan Tuhan, memohon kekuatan agar bisa bertahan. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini, hanya suami dan keluarganya. Namun cinta yang dulu begitu menggebu perlahan berubah menjadi luka yang dalam. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku harus terus bertahan dalam kehidupan yang seperti ini? Mungkin aku terlalu polos, terlalu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya.
Tapi semakin hari, aku sadar bahwa harga diri adalah hal yang tak boleh dikorbankan, bahkan demi cinta. Dan di titik terendahku, aku mulai menggenggam sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit, yaitu harapan untuk suatu hari nanti, aku bisa membuktikan bahwa mereka salah. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku ingin menghargai diriku sendiri. Aku ingin keluar dari belenggu yang telah mengurungku terlalu lama. Aku ingin berdiri tegak, bukan sebagai istri dari siapa, tapi sebagai aku, perempuan yang dulu dihina karena miskin, tapi kelak akan berdiri dengan kepala tegak. Waktu berjalan, namun bukan luka yang sembuh, justru semakin dalam. Suamiku yang dulu perhatian, kini seperti orang asing yang hanya tinggal di bawah atap yang sama. Kami mulai jarang berbicara, bahkan duduk berdua saja sudah terasa canggung. Aku berusaha menahan semuanya, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase dan semua akan kembali seperti semula. Tapi kenyataannya tidak. Perubahan itu bukan sekadar suasana hati. Ia datang terlambat hampir setiap malam, dan aroma asing yang melekat pada bajunya membuat hatiku bergetar. Aku bukan perempuan bodoh yang tak bisa membaca tanda. Tapi aku memilih diam, masih mencoba bertahan. Meski begitu, perlahan-lahan, hatiku mulai mati rasa. Bukan karena tak mencintai, tapi karena terlalu sering diabaikan. Mertuaku tak pernah berhenti meremehkanku. Kini ia mulai menyinggung soal keturunan. Katanya, perempuan seperti aku pasti susah punya anak, karena lemah dan tidak sehat. Ia mulai menyarankan suamiku untuk melakukan pemeriksaan agar tahu siapa yang bermasalah. Aku terdiam. Tubuhku menggigil bukan karena takut, tapi karena sakit hati yang tak terucap. Di tengah semua kekacauan itu, aku mulai melarikan diri pada sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup kembali, kerja sambilan. Aku menerima pekerjaan kecil sebagai penulis lepas dari rumah, diam-diam. Hanya untuk bisa merasa berharga. Aku menulis malam-malam setelah semua tidur, dalam diam, dalam gelap. Setiap kata yang kutulis, menjadi jalan pelarian dari realita yang menyakitkan. Tidak ada yang tahu. Tidak mertuaku, tidak juga suamiku. Ini rahasiaku. Dari sana, aku mulai belajar banyak hal. Tentang dunia digital, tentang peluang kerja dari rumah, bahkan tentang bisnis. Aku membaca banyak artikel, mengikuti pelatihan daring gratis, dan membangun koneksi dengan orang-orang yang bahkan tak pernah kutemui secara langsung. Dunia luar membukakan mataku bahwa ada harapan di balik semua gelap ini. Pelan-pelan, aku menabung dari hasil kerjaku sendiri. Sedikit demi sedikit, tapi cukup membuatku merasa punya kendali atas hidupku. Namun meski begitu, tak ada yang berubah di rumah. Bahkan ketika aku sakit, tidak ada yang peduli. Aku merawat diriku sendiri, menyembunyikan demam dengan senyum agar tak dianggap lemah. Suamiku tidak bertanya. Ia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri, yang entah bagaimana sudah tidak lagi menyisakan tempat untukku. Saat itu, aku mulai melihat kenyataan dengan lebih jernih. Cinta yang kami punya dulu perlahan berubah menjadi rutinitas kosong. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi perhatian kecil. Hanya diam, saling menghindar, dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku sadar, aku hanya bagian dari status pernikahan yang dipertahankan karena gengsi, bukan cinta. Luka batin yang selama ini kupendam mulai berubah menjadi tumpukan kekuatan baru. Aku tidak lagi menangis karena dihina. Aku tidak lagi mengharap perhatian dari suamiku. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Meskipun hidupku tetap terasa sepi, tapi setidaknya aku menemukan makna dari rasa sakit itu. Ada malam-malam di mana aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk diriku sendiri sambil menatap selembar kertas yang berisi target-target kecil yang kutulis. Dari penghasilan pertama, hingga impian untuk memiliki usahaku sendiri. Saat orang-orang lain tertidur, aku sibuk membangun masa depanku dari layar laptop yang murah dan meja kayu tua. Tapi justru dari situlah aku mulai menemukan versi terbaik dari diriku. Aku mulai merancang langkah-langkah yang akan kulakukan diam-diam. Aku tahu aku tidak bisa bergantung pada siapapun lagi. Suamiku sudah tak lagi menjadi sandaran. Mertuaku jelas hanya menjadi sumber luka. Aku harus berdiri sendiri.
Aku harus membuktikan bahwa diriku jauh lebih dari sekadar menantu miskin yang mereka hina. Pada akhirnya, aku tidak membenci mereka. Aku hanya berterima kasih karena telah menunjukkan bahwa hidup ini tidak bisa dijalani hanya dengan cinta dan harapan. Dibutuhkan keberanian, harga diri, dan kekuatan untuk mengubah takdir. Aku mulai menyalakan nyala api kecil dalam diriku. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti, dunia akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, semua perlakuan mereka akan menjadi saksi betapa aku telah bangkit, bukan untuk membalas, tetapi untuk menang. Pagi itu terasa sama seperti biasanya. Suamiku sudah pergi sejak subuh, dan mertuaku sibuk menelpon temannya sambil sesekali menyindirku lewat nada-nada tinggi. Tapi ada yang berbeda dalam hatiku. Bukan lagi rasa sedih atau marah, melainkan tekad yang perlahan menguat. Aku merasa saatnya sudah tiba untuk bergerak, tak lagi sekadar bertahan. Dengan tabungan kecil hasil kerja lepas, aku mendaftar ke sebuah kursus online tentang pemasaran digital dan manajemen usaha kecil. Kursus itu sederhana, namun sangat berarti untukku. Setiap malam, aku mencatat, belajar, dan mencoba mempraktikkan sedikit demi sedikit. Aku mulai paham bagaimana dunia online bisa menjadi ladang emas jika dikelola dengan baik. Pelan tapi pasti, rasa percaya diriku tumbuh. Aku juga mulai membuka toko kecil secara daring, menjual makanan ringan buatan sendiri yang dulu sering kubuat untuk konsumsi pribadi. Ku kemas menarik, kutawarkan lewat media sosial dengan nama brand yang kuambil dari inisial namaku. Tak disangka, pesanan pertama datang hanya 2 hari setelah aku mengiklankan. Itu adalah momen yang tak pernah kulupakan. Sebuah titik terang kecil yang menandai bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan sarapan yang akan dikritik, tapi untuk mempersiapkan pesanan yang akan kukirim. Aku mulai sibuk dengan urusanku sendiri, dan lucunya, itu justru membuat mereka bertanya-tanya. Mertuaku yang biasa memerintah mulai melihatku sering mengantar paket keluar rumah, dan mulai merasa kehilangan kontrol. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas menentukan arah hidupku. Usahaku terus tumbuh, sedikit demi sedikit. Keuntungan kecil yang kuterima cukup untuk membeli bahan lebih banyak, bahkan mulai menyewa jasa pengantar. Aku bekerja sendiri, tanpa bantuan siapapun, hanya dengan semangat dan keyakinan. Saat orang lain tertidur, aku mencatat pengeluaran dan pemasukan. Saat mereka mengejek, aku fokus pada strategi pemasaran. Tidak ada waktu lagi untuk menangisi masa lalu. Aku tahu perjalananku masih panjang. Tapi setidaknya, aku sudah memulai. Dan itu adalah hal paling berani yang pernah kulakukan dalam hidupku. Rasa sakit yang dulu mematahkan kini berubah menjadi bahan bakar untuk terus maju. Aku tak lagi takut, tak lagi ragu. Di balik kesederhanaan langkah-langkah kecilku, ada kekuatan besar yang tumbuh, keberanian untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Hari demi hari aku menyadari, aku tak lagi menjadi sosok yang sama. Aku bukan lagi perempuan yang hanya diam saat dihina. Aku bukan lagi istri yang menanti cinta yang tak pernah kembali. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang memilih bangkit saat segalanya terasa runtuh. Dan inilah awal dari kebangkitanku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin larut dalam kesibukan baruku. Dapur kecil di rumah mulai terasa seperti ruang produksi. Wadah plastik, kemasan kertas, dan bahan baku berserakan setiap pagi. Aku tidak lagi sempat duduk berlama-lama memikirkan masa lalu, karena setiap waktu kini terisi oleh sesuatu yang membuatku merasa hidup, pekerjaanku sendiri. Permintaan atas produk makananku mulai meningkat. Para pelanggan yang awalnya hanya tetangga dan teman online, mulai merekomendasikan ke teman-temannya. Aku kaget saat suatu pagi menerima puluhan pesan masuk dalam satu waktu. Rupanya, seorang pelanggan memposting ulasan positif di media sosial dan itu jadi viral kecil-kecilan. Sejak saat itu, pesanan datang bertubi-tubi. Aku mulai kelelahan, tapi aku bahagia. Setiap tetesan keringatku terasa berarti. Keuntungannya mulai terasa. Untuk pertama kalinya, aku bisa membeli bahan dalam jumlah besar. Aku juga mulai menabung lebih serius.
Keuntungan yang dulu hanya cukup untuk kebutuhan dapur, kini bisa kusediakan untuk hal-hal lebih besar. Perubahan ini tak luput dari perhatian orang-orang di rumah. Mertuaku mulai sering mengintip dari balik pintu, memperhatikan kesibukanku yang tampaknya tak pernah berhenti. Awalnya ia menyindir, meremehkan bahwa usahaku hanya akan bertahan sebentar. Tapi waktu terus membuktikan bahwa itu bukan hanya iseng belaka. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau. Suamiku, yang dulu tak peduli, mulai bertanya-tanya dari mana uang belanja lebih sering tersedia. Ia tak lagi bisa memegang kendali keuangan, karena aku sudah tak meminta apapun. Bahkan aku tak lagi berharap pada gajinya. Aku mencukupi kebutuhanku sendiri dan perlahan juga memenuhi kebutuhan rumah yang dulu menjadi beban bersama. Tapi semua itu kulakukan dalam diam. Tanpa ingin pamer, tanpa berniat membalas. Aku belajar mengelola semuanya sendiri. Dari keuangan, pembukuan, promosi, hingga pengemasan. Semua kulakukan dengan tangan sendiri, meski tubuhku lelah. Tapi rasa puasnya tak terganti. Aku merasa kuat, merasa bisa, merasa hidup kembali. Dan dari situ, aku mulai berani bermimpi lebih jauh. Satu sore, aku memutuskan menyewa dapur kecil di ruko sebelah pasar. Bukan karena rumah tak cukup lagi, tapi karena aku ingin memisahkan ruang kerja dari ruang hidup. Aku ingin usahaku tumbuh seperti seharusnya, profesional. Dengan tabungan yang cukup, aku membayar sewa 3 bulan ke depan. Ini adalah keputusan besar yang tak pernah terpikir sebelumnya. Bahkan saat aku masih dalam status istri penuh waktu. Di tempat baruku itu, aku mulai merekrut 1 orang tenaga bantu. Seorang ibu muda yang juga butuh pekerjaan. Aku merasa bangga bisa memberi ruang untuk orang lain mencari nafkah. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga tentang memberi kesempatan. Mertuaku mulai merasa tak nyaman. Suamiku mulai gugup. Perubahan dalam diriku perlahan menggeser posisi mereka dalam hidupku. Aku tak lagi tunduk, tak lagi bergantung. Kini akulah yang memegang kendali. Dan walau aku tak mengatakannya, mereka mulai sadar bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang dulu mereka rendahkan. Semuanya memang masih sederhana. Tapi dari tempat kecil itu, aku tahu, hidupku sedang mengalami perubahan besar. Aku bukan lagi korban dari keadaan. Aku adalah pengendali takdirku sendiri. Dan langkah kecil ini adalah langkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Kesibukan terus memuncak. Usahaku tumbuh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dari dapur kecil di ruko sewaanku, aroma masakan khas yang kukembangkan mulai dikenal banyak orang. Tak hanya di dalam kota, tapi juga di luar pulau, produkku mulai merambah pasar daring yang lebih luas. Aku nyaris tak percaya bahwa dari air mata dan hinaan, kini aku bisa berdiri tegak dan menciptakan peluang. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji kekuatan seseorang. Di tengah keberhasilan kecilku yang kian nyata, masa lalu datang menghampiri tanpa diduga. Sore itu, saat aku sedang merapikan stok bahan di ruko, seorang wanita masuk ke tempat usahaku. Wajahnya familiar, meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Ia adalah sahabat lama, yang dulu menjauhiku ketika aku sedang dalam kondisi terpuruk. Perempuan itu dulu begitu dekat denganku, hingga suatu saat ia menghilang setelah tahu bahwa mertuaku menolakku karena status keluargaku yang dianggap kurang layak. Kini ia berdiri di hadapanku dengan senyum manis, memuji produkku, dan menyebut bahwa ia tertarik menjadi reseller. Katanya, ia kagum dengan apa yang kulakukan. Saat mendengar pujiannya, aku hanya tersenyum. Tapi di dalam hati, aku mengingat semuanya. Bahwa dulu, saat aku hanya seorang istri yang dianggap tak punya masa depan, ia ikut memandangku rendah. Namun aku tak ingin menyimpan dendam. Kehadirannya hari itu justru menjadi tamparan lembut yang membuatku sadar. Dunia bisa berbalik arah dengan cepat. Orang-orang yang dulu menjauh kini kembali mendekat. Tapi bukan karena aku berubah menjadi seseorang yang lebih menarik, melainkan karena aku mampu bangkit dan membuktikan diri. Tak lama setelah itu, kejutan lain datang dari tempat yang lebih dalam, rumah. Suamiku mulai berubah sikap. Ia tak lagi sesombong dulu.
Tatapannya kini seperti seseorang yang melihat peluang dari kesuksesan orang lain. Ia mulai menawarkan bantuan, bertanya tentang keuanganku, bahkan mencoba bercengkrama dengan gaya yang anehnya lebih manis dari biasanya. Mertuaku juga mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia yang dulu hanya memberi perintah kini mulai memuji masakanku, bahkan sesekali menawarkan diri membantu mengemas barang saat aku kewalahan. Tapi aku tahu, ini bukan karena cinta yang tumbuh kembali. Mereka hanya melihat hasil, bukan proses. Mereka menghargai keberhasilan, bukan perjuangan. Aku tetap bersikap sopan, tapi tak lagi memberi ruang bagi mereka untuk mengatur hidupku. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali dikendalikan. Mereka tak tahu betapa kerasnya aku bekerja saat mereka tertawa. Mereka tak melihat air mataku saat malam menelan suara hinaan mereka. Semua perubahan ini membuka mataku. Bahwa terkadang, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau pencapaian, tapi tentang bagaimana kita bisa berdiri tanpa bantuan siapapun, terutama dari mereka yang dulu menjatuhkan. Bahwa luka bisa sembuh, bukan karena dilupakan, tapi karena dijadikan bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Dan kini, langkahku tak bisa dihentikan. Apapun yang akan datang, aku siap. Karena aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang mereka rendahkan. Aku adalah perempuan yang bisa membuat masa lalunya terpana, dan mungkin, ketakutan. Perubahan dalam diriku bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan. Dari penampilanku yang semakin rapi, cara bicaraku yang mantap, hingga bagaimana aku menjalankan bisnis kecilku dengan percaya diri. Semuanya mencerminkan bahwa aku telah menapaki tangga yang dulu bahkan tak pernah kubayangkan bisa kudaki. Dan lambat laun, orang-orang di sekitarku mulai benar-benar menyadari hal itu. Suamiku, yang dulunya tak peduli, kini mulai terlihat gelisah. Ia tidak lagi merasa menjadi kepala rumah tangga seperti dulu. Ketika aku tak lagi bertanya padanya untuk membeli kebutuhan dapur atau sekolah anak, ia seperti kehilangan perannya. Bahkan, saat aku mulai mendapat undangan kerjasama dari komunitas wirausaha perempuan di kota, ia tampak bingung harus bersikap seperti apa. Mertuaku, yang dulunya hanya memerintah dan merendahkan, kini justru terlihat berusaha mencairkan suasana. Ia mulai sering duduk di ruang tamu dengan wajah lembut, menawarkan bantuan kecil-kecilan yang dulu tak pernah ia sudi lakukan. Namun, semua itu terasa berbeda. Seperti seseorang yang mencoba mendekati matahari setelah sekian lama melemparinya bayangan. Aku tetap menghormati mereka, tapi tidak lagi membiarkan diriku dikendalikan. Aku belajar bahwa menghargai diri sendiri adalah bentuk paling murni dari cinta. Dan kini, aku sedang jatuh cinta, bukan pada seseorang, tapi pada diriku sendiri yang berhasil bangkit dari kehancuran. Puncaknya terjadi saat aku menerima tawaran untuk mengikuti bazar produk UMKM di kota besar. Itu bukan hanya sekadar acara pameran. Di sana, banyak investor dan pelaku bisnis yang hadir. Ini adalah kesempatan untuk membawa usahaku naik level. Saat aku menyampaikan kabar ini kepada suamiku, ia terdiam lama. Wajahnya tidak menyembunyikan keterkejutan, bahkan sempat kulihat gurat ketidakrelaan. Aku memutuskan pergi sendiri, tanpa dukungan dari mereka. Tapi anehnya, itu tidak membuatku takut. Justru, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat bebas. Di acara itu, aku bertemu banyak orang hebat, mendengar kisah-kisah luar biasa, dan menyadari bahwa dunia ini luas sekali untuk dijelajahi. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tidak ingin tetap di posisi itu. Aku ingin terus melangkah. Saat aku pulang dari bazar dengan membawa banyak pesanan dan koneksi baru, sikap suamiku berubah total. Ia menjadi pendiam, tak lagi cerewet mengatur. Mertuaku bahkan sempat memuji produkku di depan tetangga. Hal yang dulu rasanya mustahil, tapi pujian itu terasa dingin. Karena aku tahu, yang mereka kagumi bukan aku sebagai manusia, melainkan hasil dari perjuangan yang dulu mereka pandang sebelah mata. Aku mulai berpikir untuk memisahkan diri. Bukan karena ingin membalas, tapi karena aku sadar, tempatku bukan lagi di bawah kendali mereka. Aku mulai menabung lebih banyak, mencari rumah kecil yang bisa kutempati bersama anakku, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyesakan. Kini,
Semuanya sudah berbalik. Mereka yang dulu merasa di atas, kini perlahan menyadari bahwa aku tak lagi bergantung. Aku tak butuh mereka untuk bahagia. Justru, kehadiran mereka kini hanya mengingatkanku pada masa lalu yang ingin kutinggalkan. Dan di saat-saat seperti ini, aku belajar satu hal. Ketika kita menguatkan diri sendiri, dunia tak lagi bisa menjatuhkan semudah dulu. Langkah ini bukan yang paling mudah, tapi sangat melegakan. Setelah berbulan-bulan memantapkan hati dan mengumpulkan cukup tabungan dari hasil usahaku, aku akhirnya pindah dari rumah mertuaku. Rumah kecil yang kutemukan tidak mewah, tapi nyaman dan cukup untukku dan anakku membangun hidup baru. Ada rasa haru saat pertama kali membuka pintu rumah itu. Rasanya seperti membuka lembaran baru, lembaran yang penuh harapan dan kebebasan. Meninggalkan rumah mertuaku bukan hanya soal berpindah tempat, tapi melepaskan segala luka, tekanan, dan penilaian yang selama ini membebaniku. Di rumah baru ini, aku bebas mengatur segalanya tanpa harus mendengar sindiran atau merasakan tatapan meremehkan. Aku bisa bangun pagi dengan semangat, menyeduh teh hangat sambil mendengarkan tawa anakku tanpa rasa takut akan dihakimi. Setiap sudut rumah ini menjadi saksi bagaimana aku mulai membangun ulang hidupku. Dapur mungilku menjadi tempat favorit. Di sanalah semua resep dan ide-ide bisnisku dikembangkan. Aku bahkan menata sebuah sudut kecil menjadi ruang kerja sederhana, lengkap dengan papan visi dan jadwal produksi. Aku merasa benar-benar hidup. Tak ada lagi suara yang memerintah. Tak ada tekanan untuk menjadi sosok istri sempurna yang hanya dianggap layak jika menurut. Anakku pun tampak lebih bahagia. Ia tak lagi melihat ibunya murung setiap hari. Ia mulai aktif membantu mengemas produk, bahkan dengan polosnya ikut mempromosikan daganganku ke teman-teman sekolahnya. Aku merasa seperti mendapatkan kembali versi diriku yang dulu hilang. Versi yang ceria, bersemangat, dan percaya diri. Kehidupan di rumah baru juga mempertemukanku dengan banyak orang baik. Tetangga yang ramah, pelanggan setia yang mulai menjadi teman, hingga sesama ibu rumah tangga yang memiliki semangat wirausaha. Kami saling berbagi ilmu, berbagi semangat, dan mendukung satu sama lain. Rasanya seperti menemukan keluarga baru, yang hadir tanpa menuntut, hanya memberi semangat. Namun tentu saja, kabar bahwa aku pindah tidak disambut hangat oleh semua orang. Mertuaku awalnya marah, suamiku lebih banyak diam. Mereka menganggap keputusanku sebagai bentuk pembangkangan. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi perempuan yang takut menghadapi omongan orang. Aku tahu tujuan hidupku kini bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai untuk diriku dan anakku. Meski begitu, aku tetap menjaga sikap. Aku tidak menutup komunikasi sepenuhnya, tapi aku memberi batas. Mereka boleh datang, tapi tidak lagi bisa mengatur. Mereka boleh melihatku, tapi tidak lagi bisa mematahkan semangatku. Aku berdiri bukan untuk melawan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa mandiri dan pantas untuk dihormati. Di rumah baru ini, aku membangun bukan hanya tempat tinggal, tapi masa depan. Dan meskipun masa lalu sesekali mengetuk pintu, aku tidak akan lagi membiarkannya masuk dan merusak kedamaian yang susah payah kuraih. Kehidupanku yang kini stabil dan damai ternyata menjadi hantaman paling besar untuk egonya. Setelah aku resmi pindah dan mulai dikenal sebagai salah satu perempuan pengusaha rumahan yang inspiratif, perlahan bayang-bayang masa lalu datang menyentuh kembali, bukan sebagai kekuatan, tapi sebagai peringatan bahwa dendam kesombongan tak pernah padam. Mantan suamiku datang membawa wajah yang tidak lagi arogan. Ia tidak pernah secara langsung meminta maaf, tapi dari gestur dan sikapnya, aku tahu ia sedang dalam fase sulit menerima kenyataan. Baginya, aku seharusnya tetap di posisi rendah, bergantung, dan menanti uluran. Tapi kini, justru ia yang duduk di bangku sepi, menatap perempuan yang pernah ia remehkan kini berdiri gagah di atas kakinya sendiri. Ia beberapa kali mencoba menawarkan bantuan yang sebenarnya tak kubutuhkan. Sekadar basa-basi untuk menjaga harga diri yang telah runtuh. Tapi semakin ia mencoba mendekat, semakin jelas terlihat bahwa semua yang ia lakukan lahir dari rasa tak terima. Bukan cinta, bukan penyesalan tulus.
Puncaknya terjadi saat aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara lokal bertema perempuan bangkit dari keterpurukan. Di sana, kisahku disambut hangat. Para peserta menangis, tertawa, dan terinspirasi. Tak kusangka, wajah mantan suamiku ternyata hadir diam-diam di antara kerumunan. Ia duduk di belakang, diam, seperti sedang menelan kenyataan yang selama ini ia tolak. Aku tidak menyapanya. Tidak pula mencoba mendekat. Bukan karena benci, tapi karena aku sadar, kita tidak perlu kembali ke tempat yang dulu menyakitkan hanya demi membuktikan sesuatu. Aku sudah cukup kuat untuk tak lagi butuh validasi darinya. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di ruang tengah, menatap kalender produksi yang padat dan memikirkan semua perjalanan ini. Ternyata, luka tak selalu harus dibalas dendam. Kadang, membiarkan diri kita tumbuh adalah balasan terbaik untuk orang yang pernah meremehkan. Waktu berjalan cepat, dan roda kehidupan benar-benar menunjukkan kuasanya. Mertuaku yang dulu berdiri di posisi tertinggi dalam rumah tangga kami, kini justru datang padaku dengan wajah yang tak lagi angkuh. Setelah ekonomi mereka goyah akibat keputusan bisnis suami barunya yang gagal, mereka kehilangan banyak hal, termasuk rumah dan harta benda. Dalam kondisi terdesak, ia datang dengan kepala tertunduk, meminta pekerjaan apa saja. Dan disinilah ironi kehidupan benar-benar nyata. Ia yang dulu menyuruhku mencuci piring dengan nada meremehkan, kini berdiri di dapur kecil rumahku, membantu mengupas bahan dan membersihkan peralatan produksi. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tahu, setiap orang punya titik jatuhnya. Dan mungkin inilah cara semesta menunjukkan bahwa hidup harus dijalani dengan kerendahan hati. Awalnya, hatiku bergejolak. Perasaan kecewa masa lalu muncul kembali. Tapi aku memilih untuk menata rasa. Aku memberinya pekerjaan, dengan bayaran yang pantas, tanpa nada perintah atau penghinaan. Aku memberinya ruang untuk memperbaiki, walau tak sekalipun ia pernah benar-benar meminta maaf. Anakku sempat bingung. Tapi aku mengajarinya tentang kebaikan hati, tentang memberi kesempatan kedua. Meski dalam hati, aku tahu, ini bukan soal pemaafan penuh. Ini tentang membuktikan bahwa luka tidak harus diwariskan, dan kita bisa menjadi lebih baik dari mereka yang menyakiti kita. Mertuaku kini datang pagi-pagi, bekerja membantu produksi, dan pulang sore hari. Wajahnya jauh lebih tenang, tak lagi dipenuhi gengsi. Ia tahu posisinya tak lagi bisa mendikte. Dan perlahan, hubungan kami berubah. Tak lagi dipenuhi amarah, melainkan semacam kedewasaan yang lahir dari kepahitan hidup. Kini aku berjalan bukan lagi dengan beban, tapi dengan langkah mantap dan hati penuh syukur. Aku sudah menjadi bos, bukan hanya dalam usahaku, tapi dalam hidupku sendiri. Tak ada lagi suara-suara yang memaksaku menjadi apa yang mereka mau. Tak ada lagi air mata karena ucapan yang merendahkan. Aku sudah lepas dari semua itu. Bisnisku terus tumbuh. Aku merekrut beberapa ibu rumah tangga lain untuk ikut bekerja bersamaku. Kami membentuk komunitas kecil yang saling mendukung. Tak ada yang saling menjatuhkan, hanya ada saling menguatkan. Anak-anakku tumbuh dalam lingkungan yang sehat, di mana cinta dan kerja keras berjalan beriringan. Mantan suamiku? Ia semakin tenggelam dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri. Beberapa kali mencoba mendekat, tapi aku tak membuka pintu masa lalu. Bukan karena membenci, tapi karena aku tak ingin mengulangi babak yang sudah seharusnya selesai. Dan mertuaku masih bekerja padaku, dengan sikap jauh lebih tenang. Tak ada lagi perintah, hanya kerjasama. Aku memberinya rasa hormat, tapi bukan tempat untuk mengendalikan. Hidup memang penuh kejutan. Tapi aku percaya, setiap luka bisa menjadi kekuatan. Setiap hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh. Dan setiap perempuan, sekecil apapun perannya dalam rumah, memiliki potensi luar biasa untuk bangkit, asal berani percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya, aku tak butuh pengakuan dari mereka. Karena aku sudah cukup dengan rasa hormat yang kuperoleh dari diriku sendiri. Kini, aku adalah bos. Bos dalam usahaku. Dan bos dalam hidup yang kuarahkan sendiri.